Ya shalom, sekali lagi saudara-saudaraku yang kasih, yang paling dikasih, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dengan kabar baik, yaitu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dan kalau kita dengar kabar baik, maka percayaan kita baik. Ya, percaya yang baik, yang benar, pasti saudara, sama-sama kan pasti, ya akan menghasilkan kehidupan yang baik buat kita. Kehidupan yang dari terang kepada terang. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ditinggalkan. Yang disertai terus. Amin. Ya, Amin. malam ini kita melanjutkan ya dalam serial korban. Korban persembahan itu, korban persembahan itu di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran Yesus. Kita sudah dengar korban bakaran, ya, yaitu burnt offering tentang karya Yesus yang menjadi korban, terima semua api murka Tuhan, tetapi menjadi bau yang harum bagi Tuhan. Ya, kita membayangkan dia sebelum dibakar juga dicambuk, ya dikuliti. Seperti korban itu, binatang itu dikuliti. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Dan kita terima skinnya atau kulitnya, ya, sebagai harta buat kita. Kita menerima lemaknya sebagai shalom. Ya, jadi menyambung. 5 korban di dalam perjanjian lama. Ya saudara sekarang bayangkan gini. Korban binatang itu 5 korban. Gambaran 1 Yesus semua. Dan kita udah dengar minggu lalu bahwa Yesus itu korban yang terbesar. Yaitu lembu, ya, kalau ada kategori lembu, domba, burung yang terbesar. Ya tentu jauh lebih besar. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu korban. Tetapi ini gambaran yang luar biasa. Kalau saudara bisa menangkap malam hari ini, saudara menerima keuntungan yang luar biasa. Sama-sama katakan keuntungan, ya. Profit, benefit, ya, keuntungan. Bagaimana nanti kita dengar kasih Tuhan, kuasa Tuhan, power, ya, pengurapan Tuhan. Itu dari korban-korban itu. Korban apa, Pak? Ya, korban bakaran, korban keselamatan. Nah, ini keselamatan ini diterjemahkan keselamatan dalam bahasa Indonesia. Peace offering, pendamaian sebenarnya. Korban sajian, korban penghapus dosa, penebus rasa bersalah. Ya, saya nggak tahu akan lanjut terus korban-korban ini, tapi yang tekanannya malam ini adalah yang kedua. Ya, korban peace offering, korban keselamatan atau korban pendamaian ini. Nanti kalau sudah lihat bahwa korban pendamaian ini bukan korban seperti dibawa karena ada orang berdosa, bukan. Tetapi udah masuknya di dalam korban apa? Ucapan syukur. Ya. Korban peringatan gitu. Korban kita menikmati gitu ya. Menikmati, enjoy. Karena karya Yesus. Ya, tentu sekali lagi. Saudara harus menangkap secara roh. Ya, bahwa korban keselamatan ini seperti say thank you gitu. Ya, jadi gratefulness, apa tuh? Berterima kasih kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Orang membawa korban persembahan ini. Ya, dan nanti kita melihat bagaimana imam Harun itu imam besar. Ya, itu mewakili Yesus, imam besar agung. Ya, Yesus imam besar agung. Nah, anak-anaknya Harun, sons of Aaron gitu ya. Anak-anak Harun itu kita, anak-anak Yesus. Ya, pendahuluannya saudara bayangkan dulu. Ya, bahwa Yesus itu
korban lembu atau domba itu, ya, yang nanti dipersembahkan, ada yang disebut dadanya, ada yang disebut kakinya, ya, pahanya atau kakinya atau pahanya, ya. Ini terjemahannya bahasa Inggris itu pahanya, ya, leg, bagian pahanya, paha kanan bahkan, right leg. Nah, ini ada terjemahan-terjemahan yang mungkin bisa membingungkan, tapi saya percaya malam ini saudara boleh catat, boleh tangkap, ya, karena kalau saudara memahami, mengenal Yesus seperti janji Tuhan, kan? Kalau kita memahami, mengenal Yesus lebih lagi, seperti malam ini fokus Yesus lebih lagi, maka kapasitas kita diperbesar. Kalau ditanya kapasitas apa, saudara udah mau bahwa dari terang kepada terang semakin besar, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Saudara nggak usah pusing, bukan usaha kita. Saudara hanya fokus atau menerima saja. Sama-sama katakan hanya menerima ini. Menerima gampang sekali, mudah sekali dibuat oleh Tuhan, simple sekali. Terima, ya, amin, atau perkatakan I believe, gitu. Dan kalau saudara hatinya menerima, saudara akan diajarkan sendiri sama Roh Kudus. Nggak usah takut, saudara. Memang kalau nggak diwahyukan, kita nggak bisa kenal yang kayak begini. Dulu saya nggak pernah tahu. Ya, mungkin kalau dikatakan kitab Imamat itu, kalau orang punya Alkitab, ya, mungkin masih lengket gitu, nggak pernah dibaca. Ini apaan sih, korban gitu, ya. Nanti dibakar lemak, nanti dibakar pahanya, nanti dadanya, nanti korban bakaran, nanti ini, ya. Bahkan terjemahan di dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata yang saya juga bingung gitu. Ini apa sih gitu, ya, kok diulang-ulang tapi kayaknya nggak sama. Nah, seperti itu. Tapi kalau diwahyukan oleh Tuhan, ya, kita melihat ini bukan korban binatang loh. Itu korban binatang hanya gambaran. Sama-sama katakan gambaran, bayangan. Substansinya, realitanya Yesus. Amin. Ya. Minggu lalu aja kita udah luar biasa tuh. Wah, dikuliti, dicambuk, dikuliti habis. Itu oleh bilurnya kita sembuh. Kita lihat, udah terjadi oleh Yesus. Ya, kulitnya buat imam, buat kita. Kalau dia membawa persembahan korban orang lain, misalnya gitu. Menjadi kekayaan buat imam. Ya, kita imamat rajani. Amin. Ya. Belum kita dengar juga lemaknya. Bau harum, sweet aroma of Christ. Saudara dan saya dikasih tahu. Nah, bau harum Kristus itu ada dalam diri kamu tuh. Bau harum Kristus. Saudara, kita tuh membawa bau harum Kristus kenapa? Karena kita terima. Amin. Ya, lemaknya, darahnya, nanti kita dengar. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Nah, sebelum mulai, jadi kita gak usah berpikir gini, wah, saya nggak ngerti. Jangan. Jadi Tuhan tuh memberikan di dalam diri kita yang disebut Roh Kudus itu dari dalam keluar itu. Dari dalam keluar itu sebagai intuisi atau naluri tuh. Ya, gambarannya intuisi naluri. Dia memimpin kita lewat itu. Jadi saya juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ketika saudara menerima kasih karunia, saudara siap menerima warisan Kristus. Nah, warisan itu mulai dengan apa? Perbesar kapasitasnya, karena ini besar sekali. Yang nggak bisa kita bayangkan. Ya, saya mulai dengan Galatia 5 ayat 16 sebelum masuk ke dalam imamat lagi, ya. Pelan-pelan, ini pendahuluan dulu. 16 dikatakan gini, maksudku ialah, kata Paulus, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Ya, kita tahu kalau udah dibilang hiduplah oleh roh, berarti bukan hidup oleh daging. Ya, gitu kan? Daging itu apa? Di bawah hukum Taurat. Agama. Di bawah hiduplah oleh roh artinya apa? Dipimpin oleh roh. Nah, lihat ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, tadi dikatakan nih, kalau percaya benar masih kehidupan benar. Betul. Nah, kita lagi percaya benar nih. Kita juga ada perlu waktu buat diri kita. Sabar, nanti ada. Ya. Kalau kita terus memberi diri kita dipimpin oleh roh, dengar firman Tuhan seperti ini, dan aminkan dan terima. Cepat atau lambat segala yang kelemahan, bahkan kelemahan diri kita, itu mati semua.
Manusia lama kita mati juga, ya. Yang kita, aduh kok jaga lagi, oh salah lagi. Itu seperti Firaun tuh, tenggelam semua di laut mati, di laut merah, ya. Jadi tidak merugikan daging tuh. Oh, kalau kita terus hidup dipimpin oleh Roh, lama-lama daging itu hilang. Nah, gitu ya gampangnya. Tidak menuruti. Ini janji ya, lihatnya sebagai janji. 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Roh itu jelas kasih karunia ya, supply. Dipimpin oleh Roh itu supply. Tidak hidup dipimpin di bawah hukum Taurat, tuntutan, tidak di bawah tuntutan, Saudara, di bawah supply. Luar biasa ya. Jadi kalau Saudara tangkap itu aja. Nanti Saudara lihat, kembali lagi lihat ke imamat, ya, peace offering. Ini yang kedua ya, supaya jangan lupa nih. Kalau sudah mau hafalin, boleh atau catat ya. Jadi 5 korban, sekali lagi korban bakaran, korban peace offering ya, keselamatan atau peace offering, sajian, penghapus dosa, penebus salah, ya, rasa bersalah, guilt. Oh, itu juga seru ya, yang udah pernah dengar tahu ya. Luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Pastor Pin sampaikan. Ya, kita mengenal lagi ya. Nah, kita mulai dari Imamat 7 ayat 16. Ini masih review yang kemarin ya, tapi karena menyambung, Saudara perhatikan baik-baik. Ya, jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela. Nah, jadi ini kalau dibaca tentang perikopnya tentang peace offering ini. Saya sebutnya peace offering ya. Peace itu kita udah tahu, pieces bahkan. Pieces offering itu shalom ya. Shalom itu peace, damai sejahtera, shalom. Yang mestinya diterimanya damai sejahtera ya. Korban damai sejahtera, pendamaian. Tapi keselamatan di bahasa Indonesia. Ya, jangan teralihkan ya. Peace offering lebih gampang. Peace, damai sejahtera. Nah itu ternyata itu bukan korban seperti burn offering atau korban penghapus dosa, penghapus salah ya, karena salah, karena dosa bawa korban, bukan. Tapi itu lebih kepada korban ucapan syukur. Nah, yang baunya harum tuh. Ya, makanya disebutnya korban nasar atau korban sukarela. Jadi kalau di dalam perjanjian lama bukan karena dia ada dosa gitu maksudnya. Nah, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya dan selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Jadi ada perayaan ya, korban-korban ini. Nah, sekarang kita mau lebih lagi kan, mengenal korban shelamim. Shelamim itu jamaknya dari kata shalom. Jadi kita diingat-ingatin lagi. Jadi shalomnya itu plural, apa tuh? Bukan singular, jamak. Ya, mencakup berbagai segi hidup, keuntungan. Jadi selalu nih seolah-olah kalau kita berterima kasih sama Tuhan, kita sebenarnya nerima kasih. Namanya juga itu bagus ya bahasa Indonesia. Terima kasihnya Tuhan. Jadi bukan Tuhan tuh menuntut, bukan ngambil dari kita. Ingat itu aja. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, jadi kebenaran iman, sama-sama kan kebenaran iman. Jadi kalau sudah dengar dibenarkan oleh iman atau kebenaran iman, righteousness of faith, kebenaran iman itu kebenaran hadiah. Ingat aja ya. Kalau hadiah itu bukan saudara usahakan. Amin. Itulah yang dipimpin oleh Roh. Wah, jadi nyambung semua, nyambung baik ya. Maka dibilang ini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Shalom. Ya, jadi ketika saudara itu terima, seperti minggu lalu katakan korban bakaran itu, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Berikutnya, shalom. Ya, di atasnya, kita tahu udah dengar ya, bahwa di atas daging itu ditaruh lemak. Dibakar di bawah, naik ke atas, bau yang harum. Shalom. Itulah korban yang disebut korban peace offering ini. Jangan bingung ya, tenang aja. Jadi karena Tuhan kita Yesus Kristus, selalu dikaitkan oleh Yesus Kristus, karena korbannya itu korban kita.
Jadi korbannya Yesus, memang Yesus yang melakukan, tapi sebagai kita. Sama-sama kata sebagai saya. Ya, jadi bukan hanya untuk saya, sebagai saya. Ingat ya, kita nggak perlu takut. Karena ini diasosiasikan atau dijadiin satu dengan kita. Ya, jadi katakan sama-sama. Shalom, Kristus, warisan saya. Ya, saya tinggal terima. Karena itu Tuhan bilang gini. Ini perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 27. Jadi kita masuk korban shalom supaya saudara paham. Shalom itu tuh luar biasa sekali saudara. Udah gitu shalomin lagi. Shalomim itu jamak lagi. Segala jenis shalom. Shalom aja luar biasa. Udah penuh banget isinya. Peace of mind artinya damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran, keutuhan, segala aspek, segala dimensi, segala segi, segala spektrum hidup kita. Ya. Bahkan kalau kita pikir sederhana aja. Kalau kita punya shalom, maka kita bebas dari stres, khawatir, gelisah, cemas. Yang hari-hari ini mahal itu saudara. Bebas dari itu. Banyak orang nggak bisa bebas dari itu karena apa? Pandemi, krisis, tekanan, apapun juga. Ya, COVID-19, vaksin, stres keuangan. Ya kalau kita bayangin yang ada di Afghanistan lebih lagi. Ngeri sekali ya keadaan mereka. Nah, seperti itu mahal, saudara. Tapi kita terima warisan manfaat itu kalau kita terima ya, Yesus itu disegarkan gitu. Saudara selalu harus ingat ya. Jadi ini nih setelah kita belajar kasih karunia ini, ketika kita terima pelayanan Yesus, kita terima kasih Yesus, kita terima kebaikan Yesus, kita terima semua. Kalau Yesus bisa lebih kuat, tambah kuat gitu. Nanti kita dengar ya. Tapi kita dengar dulu bahwa sama-sama katakan kasih shalom ya, peace atau shalom ya, bukan apa yang kita buat. Ya, tetapi apa yang kita terima. Sama-sama katakan saya terima shalom Yesus. Ya, shalom Yesus saya terima. Damai nggak di pikiran di hati saudara? Yang sakit juga pasti sembuh. Orang sederhana gitu kok. Baca ya, 27, Yohanes 14. Damai sejahtera, nah shalom, dia bilang, shalom kutinggalkan bagimu, kata Yesus. Yesus itu adalah shalom itu sendiri kan. Dia naik ke surga, kutinggalkan katanya. Bahkan dijelaskan lagi, damai sejahteraku. Bukan damai sejahtera, bukan damai-damai peace dunia, bukan. Damai sejahteraku. Ya. My peace. My shalom. Ya itu makanya tadi jamak. Ya segala jenis. Segala aspek apapun. Mau keluarga, mau di bisnis, mau di apa-apanya sudah dikasih shalom. Kuberikan kepadamu. Kuwariskan artinya. Diberikan. Jadi kalau diberikan, kita tinggal apa? Ya terima. Nah lihat ya. Jelas korban peace, korban pendamaian, saya sebutnya pendamaian ya. Jangan bingung kalau sudah baca Alkitab dan keselamatan, Pak. Ya. Karena peace offering itu diterjemahan korban keselamatan dalam bahasa Indonesia. Itu diberikan. Saya terima, sama-sama katakan. Tuhan buat mudah. Ya, cook yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Bukan berbeban berat gitu ya, letih lesu, bukan. Amin. Ya. Jadi kalau sudah gini, tetep Pak saya stres. Ya kalau stres kronik itu sumber penyakit saudara. Ya, tapi kalau sudah terima warisan Shalom Kristus, saudara sehat, kaya lagi, pikirannya damai lagi. Ya, luar biasa nih. Coba kita ulangi lagi ya Imamat, kita lanjutkan ya, balik ke Imamat ya. Imamat 3 ayat 1 mulai ya. Lihat, perhatikan nih. Masuk ya, persembahan shalom dulu. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan tuh ya.
peace offering, ya, peace offering, peace, shalom, ya. Maka jikalau dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Nah, kalau udah bilang tidak bercela, Yesus. Amin. Ya, tanpa cacat, tanpa cela, itu korban Yesus. Dan kalau kita terima korban Yesus, kita terima apa? Hikmat, kita terima power, kuasa dan hikmat dari Tuhan. Benar-benar ini, saudara. Ya, jadi karena nggak bercela, saudara. Sudah diterima oleh Bapa sebagai kita lagi. Ya, jadi tadi pastor juga sampaikan dalam menghadapi kondisi atau apapun situasi kita, kalau dalam keadaan tertentu Tuhan bisa kasih hikmat. Hikmat itu artinya apa? Ya saudara, misalnya waduh nggak enak badan nih gini-gini. Terus Roh Kudus ingetin, jangan banyakkan makan lemak misalnya. Maksudnya jangan banyakkan makan minyak misalnya. Kurangin. Atau banyak makan sayur misalnya. Ya saya nggak tahu. Ya. Nah, hikmat Tuhan itu spesifik dan 100% menjamin kita ya. Tapi kita, atau power. Seketika cebret, mujizat. Ya, tapi sekali lagi, kita bukan percaya yang gini, kalau menerima mujizat Tuhan harus sakit dulu, harus bangkrut dulu. Bukan. Ya, tenang, kita memiliki korban yang sudah ada buat kita. Ya, makanya kalau ada masalah, alihkan aja. Nah, ini untuk teknis, untuk praktek, ya, mengalihkan mata kita. Kita lagi belajar ya, hari Jumat juga kan, occupied, penuh dengan Yesus. Itu cuma memandang, mengalihkan pandangan aja. Bapak nggak tahu sih masalah saya. Ya, semua orang pasti bilang masalahnya paling berat. Tapi ketika pandang Yesus, masalah tidak ada masalah kalau ada solusi. Sama-sama katakan. Mau sebesar apapun kalau ada solusi, menjadi kecil. Masalah sekecil apapun kalau nggak ada solusi, jadi besar. Aneh ya? Tuh, biasanya semua orang gitu dulu. Kalau saya konseling sama orang, selalu bilangnya, ya dulu, kalau sekarang, saudara bukan bagian dari masalah, saudara bagian dari solusi. Luar biasa ya. Bukan yang nggak boleh ya, saudara jangan menjadikan dibalik gitu ya. Kalau saya ada persoalan, Pak Melki nggak mau doain atau nggak, silahkan ya. Kita sama-sama, karena kalau kita bawa persembahan Yesus itu, sekali lagi kita mendoakan orang, kita diuntungkan atau saling mendoakan seperti itu ya. Ingat ya, yang minggu lalu udah jelas. Nah, kenapa kita mengalihkan? Ibrani 12 ayat 2 katakan gini. Kita baca sama-sama yuk. Bagian A aja ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus tuh. Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. The author of the finisher of our faith. Itu ya. Looking unto Jesus. The author. Ya, penulis. Atau penulis ya. Penulis buku kan. The author and the finisher. Yang menyempurnakan, menyelesaikan. Sudah selesai, saudara. Iman kita. Ya. Itu hournya dalam iman kita juga dalam kurung. Sebenarnya iman Yesus kita udah tahu. Sederhananya iman Yesus 2000 tahun yang lalu percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan oleh bilurnya. Melki sembuh misalnya hari ini. Jadi saya percaya bahwa Yesus percaya Tuhan telah memberikan kesembuhan buat saya. Atau kesehatan, atau kemakmuran, atau pemeliharaan, atau kesejahteraan keluarga, harmonisasi keluarga, semua berkat anak-anak, semua berkat kelimpahan, dan sebagainya. Amin. Ya, jadi sama-sama alihkan pandangan kita dari masalah kepada Yesus. Sama-sama katakan. Mengalihkan pandangan saya dari masalah kepada Yesus. Nggak bisa Pak, ketarik lagi. Lempar.
Nah, kita udah belajar ya, lempar aja kepada Yesus. Ya, jadi Yesus itu bilang, cast your care. Lempar, sebab saya memelihara kamu. Ya, hari Jumat kita udah dengar juga 2 Korintus 3 ayat 18. Kita ulangi dan sampai meresap ya saudara dalam kehidupan kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, itu ya. Kita ini beholding ya, sebenarnya memandang. Kalau bahasa King James ya, memandang kemuliaan Tuhan, the glory of God, the glory of God, seperti pada cermin. Nah, cerminnya itu sebenarnya dalam kurung juga. Nah, jadi kemarin juga dibagikan sama Trisna ya, bahwa kita lihat di cermin, kita kucing misalnya melihatnya singa gitu. Nah, sebenarnya itu gambaran apa juga? Identifikasi kita, asosiasi kita itu tetap Yesus. Itu yang kita lihat. Oh, Yesus di surga nggak sakit, saya juga nggak sakit. Yesus di surga kaya, saya juga kaya. Yesus di surga mulia, saya juga mulia. Yesus dan saya adalah satu. Luar biasa ya. Karena apa? Nah, sekarang kita ngerti. Oh, ada korban bakaran. Oh, ada korban pendamaian ini. Ya, peace offering. Amin. Ya, jadi kita menikmati kasih Tuhan dalam peace offering ini. Ya, menikmati kasih Tuhan. Coba kita lihat ya. Lanjut ya, Imamat 3 ayat yang keduanya ya tadi, mana Mik? Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu. Jadi jelas ya, dia harus meletakkan tangannya atas kepala korbannya itu. Kalau korbannya, kita sering lihat ya waktu Holy Communion, kalau domba itu yang dibawa, meletakkan tangannya itu terjadi apa? Terjadi dosanya orang itu ke dombanya, korbannya, kebenaran korbannya ke orang yang membawanya. Sama di dalam peace offering, menumpangkan tangan itu terjadi apa? Asosiasi. Jadi seperti Yesus kan, ketika Yesus di kayu salib, kenapa kita berani bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus? Kenapa? Karena Yesus menjadi dosa karena dosa kita. Dan kita menjadi kebenaran Allah, kebenaran Tuhan, karena kebenarannya menjadi milik kita. Kalau dosa saya menjadi Yesus menjadi dosa, dan kebenarannya menjadi kebenaran saya, sama-sama katakan, kita satu. Amin. Ya, Tuhan dan kita satu, nggak bisa marah lagi Tuhan sama kita. Tadi jangan gimana ya? Tuh ya, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Tuhan sudah menikmati kembali kepemilikannya atas kita. Kita udah dengar minggu lalu. Ya, nah ayat 3-nya, kemudian dari korban keselamatan itu, jadi dari peace offering itu, haruslah mempersembahkan lemak. Nah, lemak ini dikatakan yang menyelubungi isi perut, segala lemak yang melekat pada isi perut sebagai korban api-apian. Ya, kalau empatnya nanti dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya. Jadi dalemannya, ini lemak ini pertama bagian dalamnya dari Yesus itu sudah diterima Bapa, ya. Dan lemak itu juga dalam bahasa Ibraninya itu helep ya, helep itu the richest, ya, the richest, kekayaan, the best, yang Tuhan sediakan akhirnya bagi kita, karena korbannya kan buat kita. Korbannya siapa? Yesus. Yesus itu nggak perlu jadi korban untuk mulia. Ya, kita selalu dengar kan? Saya selalu sampaikan juga. Yesus itu anak domba Allah yang disembelih, yang layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Wahyu 5 ayat 12. Bukan berarti gini, sebelum dia jadi korban, dia tuh nggak punya kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Bukan begitu. Yesus nggak perlu jadi domba atau menjadi korban, di dalam hal ini korban pendamaian ini, supaya jadi terima kemuliaan. Enggak, dia udah nggak perlu sebenarnya. Tapi ketika dia berikan itu dan asosiasikan itu
kepada kita. Sebenarnya buat siapa? Ya buat saudara dan saya. Anak domba yang disembelih itu buat saudara dan saya. Ya, jadi yang paling berharga dari dalam Yesus, ya, itu milik kita. Ya, in whom I will please, ya, di dalam Dia itu saya terima, katanya, diterima oleh Tuhan korban itu. Ketika surga terbuka, ya, inilah anak yang kukasihi, di dalam kepadanya aku berkenan. Itu dalamnya Yesus tuh. Di dalam Dia Tuhan berkenan. Luar biasa, saudara, ya. Jadi tadi lanjut 4 ya. Dan lagi kedua belah buah pinggang dan lemak yang melekat. Jadi dalamannya, semua dalamnya Yesus, di dalam Yesus itu berkenan bagi Tuhan. Dan itu menjadi milik kita. Yang ada pada pinggang dan umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Lihat ya. Jadi lemak-lemaknya diambil dari dalam. Nah, lemak-lemak itu milik Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu penerimaannya itu adalah korban Yesus. Dan baunya harum karena lemaknya ditaruh di atas. Di atas korban. Kita udah dengar minggu lalu. Ya. Jadi saya lanjutkan ya. Imamat 3 ayat 16 dulu. Coba Mik, buka Mik. Ya, jadi lemak itu, nah ini tangkap pewahyuan yang baru lagi ya. Lemak itu bau yang harum, sweet aroma buat Tuhan. Ya, tadi dalamannya Yesus semua. Ya, nah imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan. Nah, santapan ini lehem sebagai roti. Jadi Tuhan makan apa? Makan lemak. Gitu gampangnya. Lemaknya siapa? Lemaknya Yesus tentu saja. Isinya Yesus. Tapi sebagai mewakili siapa? Human race. Mewakili man. Kita. Manusia. Jadi kita itu sudah dibereskan tetap sebagai manusia dan manusia Allah di dalam surga. Jadi Tuhan melihat siapa? Melihat Yesus. Santapan, saudara. Nanti kita akan lihat ya. Santapan itu juga artinya roti, lehem. Berupa korban api-apian yang baunya yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi milik Tuhan kita juga. Ya, penerimaan Yesus, penerimaan Bapa kepada Yesus itu juga diimpute ya di penerimaan kita sama. Ya, kenapa? Karena coba ya kita lihat Roma 5 ayat 8. Ya, coba Roma 5 ayat 8 nih. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dalam bahasa aslinya tuh as. Telah mati sebagai kita. Nah, mati itu kan sebagai korban. Ketika kita masih berdosa tuh. Ya, jadi bukan, sekali lagi, bukan lemaknya kita, tapi lemaknya Yesus. Tapi diperhitungkannya sebagai kita. Selalu dibuat seperti itu. Ya, jadi sebagai saya. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus di sebelah kanan Allah Bapa sebagai saya. Lihat ya, jadi dengan gambaran korban ini, semakin dalam kita melihat korban yang benar-benar disembelih gitu, dipotong-potong, benar-benar diambil tuh, sudah ambil lemaknya, darahnya semua. Kita makin mengerti gitu bahwa iya ya, saya nggak perlu takut, benar. Saya nggak perlu takut karena Dia melakukan sebagai kita. Ya, karena sebelumnya kita menerima semua dosa, semua kegagalan itu karena apa? Karena gen atau karena darah yang kita warisi dari Adam. Nah, sekarang setelah kita mengalihkan pandangan kita dari Adam kepada Adam yang kedua, Yesus, ya, mengalihkan pandangan, ya, dan kita melihat Yesus lebih dan lebih lagi, itu adalah saya, real saya, aslinya saya. Ya, kita sudah mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, didudukkan bersama Yesus. Itulah keadaan kita sebenarnya. Itulah arti daripada korban-korban ini. Luar biasa. Amin. Ya, kemudian saudara terus dapat menerimanya, ya.
Lanjut, lanjut. Jadi asosiasi itu kan kita udah bilang, kita sering bilang, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, itu kita makan benar-benar kasih Tuhan. Karena nanti kita lihat mulai makan ya. Nanti daging-daging itu buat makanan para imam tuh. Kita makan benar-benar ketika Yesus tuh kita terima, ya gini-gini. Kalau kita terima semua pelayanan Yesus atau karya Yesus itu bagi kita belajar. Kalau Tuhan bisa semakin kuat, ya memang Tuhan udah mentok kekuatannya. Ingat ya, Tuhan itu disegarkan ketika dia melayani perempuan Samaria itu. Dalam Yohanes 4. Ya, dia makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu apa? Menyelesaikan buat kita. Luar biasa, luar biasa. Amin. Ya. Kita lanjut Imamat 1 ayat 5-nya. Haleluya, ya. Saya bacakan ya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah. Ya, jadi sekeliling mezbah kita udah tahu apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu dirugikan, kehilangan hubungan. Ya, ketika darah itu sudah disiramkan sekelilingnya, kembali lagi, balik, ya. Dan kita menjadi benar-benar, karena di atas mezbah itu bau yang harum, kita menjadi sweet aroma, bau yang harum bagi Allah. Yakin aja. Kenapa? Ada Yesus gitu aja. Karena korbannya udah jelas. 2 Korintus 2 ayat 15. Baca sama-sama. Sebab bagi Allah loh ya, di mata Tuhan, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Ingat ya, bukan bau harum saudara sendiri. Ya, dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kalau diteruskan sambungnya, ya, bau kematian buat yang binasa. Kenapa? Ya, karena yang menolak Yesus itu pasti membenci Yesus. Ya, tapi di tengah-tengah yang diselamatkan, bau yang harum. Sweet aroma. Artinya gini saudara, ini juga janji yang luar biasa. Saudara, dalam kehidupan saudara dan saya, hidup dan remaining hidup, dan saudara menjadi bau yang harum, bukan gini. Ya, misalnya yang dulu saya sering cerita, ada yang menyebut dirinya pendeta-pendeta atau hamba Tuhan di masa tuanya, mengeluh-ngeluh, hidupnya kayaknya saya pikul salib, semuanya hal-hal yang buruk, dan dianggap itu pikul salib. Salahnya sendiri. Sebenarnya bukan salahnya sendiri ya, ketipu lah sama musuh. Ya, mestinya disampaikan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nggak ada kutuk lagi. Nah saudara, bayangin hidup saudara di depan menjadi bau yang harum. Kenapa? Karena saudara ngerti ada korban yang harum, lemak yang luar biasa harum, yang Tuhan terima, yang sempurna, sebagai saudara dan saya. Ya, jadi kalau sementara kita berjalan, nggak penting apa kata manusia. Tapi bagi Tuhan kita bau harum Kristus, itu aja. Saudara fokus itu aja. Doa, pujian, penyembahan saudara bau yang harum, sweet aroma. Nah itu juga pewahyuan kita ketika kita menyembah Tuhan. Karena itu say thank you, ya, sekali lagi ya. Nah, tadi baru pendahuluannya. korban peace offering ya. Nah, sekarang kita akan lihat peace offering beneran ya. ada katakan, ada sama-sama katakan, ada lemaknya. Ya, bau yang harum. Ada bagian dada. Ada bagian paha kanan, kaki ya. Ada darah. Tadi dikaitkan lemak apa? Makanan Yesus, makanan Tuhan. Ya, santapan Tuhan. Artinya apa? Lehem juga, roti. Pegang dulu. Saudara, terima aja secara roh saudara. Terima. Ya, karena ini luar biasa sekali mengubah hidup kita. Nah, Imamat 7 ayat 30. Kita lihat. Ya, dengan tangannya sendiri ia harus membawa segala korban api-apian
Tuhan, burnt offering. Adapun lemaknya harus dibawanya beserta dadanya. Nah, jelas ya. Jadi ketika landasannya kita nggak boleh rubah lagi. Landasannya apa? Korban bakaran, Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, kemudian bawa berikutnya dengan dadanya. Dada dan lemaknya harus ya, supaya dadanya itu diunjukkan. Sama-sama katakan diunjukkan. Bingung ya, diunjukkan itu di wave. Saudara bawa dagingnya nih. Ini dagingnya. Ya, dadanya. Ada lemaknya di atas. Baunya harum kan? Diunjukkan tuh gini. Di wave gitu. Ke kiri dan ke kanan. Ya. Tuhan, ini makananmu. Kita menyembah Tuhan. Ya Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Nah, bisa berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Baunya harum, saudara. Ya, dada itu bicara apa? Nah, sekarang kita masuk. Ya, santapan bagi Tuhan. Dada itu bicara apa? Selalu di Alkitab itu dada bicara kasih. Sama-sama katakan kasih. Ya. Jadi fat with the breast. Ya, breast itu bicara kasih. Ya, jadi tapi udah jelas ya, dadanya siapa? Kasihnya siapa? Kasihnya Harun atau anak-anaknya atau korbannya? Korbannya. Berarti kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus, gambaran kasihnya ya. Pertama bagi Bapa. Makanya kita say thank you ya, dan selanjutnya bagi kita. Ke atas itu bagi makanan santapan bagi Bapa. Bagi kita makanan juga. Makanan kasihnya, nanti kita teruskan ya. Baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 19. Perhatikan, sama-sama baca. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jelas ya? Bukan gini. Ya tapi Pak, firman Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya baca terusannya dong. Pada kedua hukum inilah tergantung segala hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Perjanjian lama, kasihnya manusia, korbannya manusia seolah-olah. Padahal itu gambaran. Tapi jelas tadi firman Tuhan kita dengar apa? Kasihnya Tuhan buat kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Nah itu sama-sama dengan kita menerima kasihnya Bapa kepada kita, tentu kita meluap kasih. Makanya kita makan kasih dan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, sama-sama katakan, saya makan kasih dan kekuatan Tuhan. Ya. Fat with the breast, ya, kasih dengan lemak, ya. Jadi lemak dengan dada, daging bagian dada, Saudara ya. Saudara pernah makan ya? Kalau misalnya ditanya beli ayam gitu, mau dadanya mau pahanya, kan biasanya gitu kan. Nah, ini dadanya. Ya. Jadi bagaimana kita makan kasih Tuhan Yesus? Sekali lagi, kita dengar ya, ketika Tuhan Yesus itu melayani dengan kasihnya dan orang menerima, seperti perempuan di Samaria itu ya, perempuan berdosa di Samaria, itu menerima. Nah itu kita makan kasihnya Tuhan. Kita terima. Ya, jadi waktu Yesus bicara sama perempuan Samaria, dia harus, katanya, harus menyimpang ke Samaria. Tuh ya, harus. Bukan harus karena, oh jalannya lebih pendek, bukan. Karena harus ini must of love gitu. Harus karena kasih. Amin. Ya, dan dia mewahyukan dirinya, saya itu Mesias. I am he. Ya, ayat 26 tuh Mika kasih ya. Akulah dia. Karena kasih. Kenapa? Karena perempuan Samaria berdosa ini nggak layak dibanding Nikodemus Yohanes 3 sebelumnya. Ya, dia datang sebagai orang yang merasa layak mungkin, pakai malu-malu gitu ya. Tapi kalau orang yang datang apa adanya dan menerima makan kasih dari Tuhan,
Nah inilah Tuhan bilang, ya kalau Tuhan bilang dia makanannya adalah memberi kasih ini dan kita makan, terjadi apa tuh, simbiosa mutualisme ya, saling sama-sama menguntungkan gitu. Coba lihat ayat 32-nya Mik. Ya, akan tapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi waktu Yesus lelah, letih, murid-murid membeli makanan, balik udah seger. Kenapa? Karena makanan Yesus itu adalah ayat 34 nih, coba lihat. Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Ya, jadi korban. Ya, jadi lihat saudara ya, jadi dipersembahkan dan di wave, ya, di wave gini, wave itu apa sih? Seperti kiri kanan begini, menjadi bau yang harum dan dadanya adalah kasih. Nah, gampang gitu aja ya. Jadi lanjut ya, atau praktek dulu. Saya katakan, saya menerima kasih sempurna Bapa. Ya, kasih sempurna melenyapkan ketakutan. Gak ada ketakutan lagi, saudara. Amin. Nah, jadi kesadaran akan kasih Kristus, lanjut ya. Balik ya, ayat 31. Sekarang kita baca ayat 31 Mik, dari Imamat tadi ya. Imamat 7 ya. Nah, lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu bagian Harun dan anak-anaknya. Itu bukti ya. Jadi kasihnya itu menjadi makanan siapa? Makanan Harun dan anak-anaknya. Harun siapa? Harun imam besar. Yesus siapa? Imam besar agung. Makanan Yesus apa? Mengasihi kita, melayani kita. Makanan anak-anaknya Harun siapa? Kita, anak-anak Yesus, imam besar agung. Makan apa? Makan kasih juga. Sama-sama katakan, saya menerima, saya makan kasih Bapa. Amin. Ya, artinya makan itu menerima, ya, warisan kita. Amin. Ya, roasted breast, ya, dada yang sudah dipanggang itu. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita terima terus, nah sekarang ini praktis juga ya, kita terima kasih Tuhan itu, kita terima tadi ya, Tuhan saya terima, tiap kali ingat Tuhan saya terima kasih sempurna Bu Bapak, saya terima, saya makan pelayanan Yesus, karya Yesus. Ya, saudara nggak perlu keras juga terhadap diri saudara, yang gini ya, karena saya mau ini sedikit membagikan ya, Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, tadi yang saya bilang. Ya, jadi di dalam inner man kita kan terima tadi kasih Tuhan. Ya, kita terima makanan dada tadi kan. Imam Harun terima dada, bagian dadanya. Dada yang sudah dibakar. Ya. Di dalam hati kita akan ada terjadi penguatan, peneguhan, gitu maksud saya. Ya, jadi pertumbuhan itu lewat makan gitu. Makanya saya nggak perlu takut. Saya bagikan aja terus makanan Yesus, atau Pastor Prince atau saudara-saudara juga membagikan. Ya, seperti anak saya dulu. Kalau saya lihat foto anak saya dekat apa kacanya istri saya, ada tuh anak Mika masih bayi kan. Ya dia nggak punya jenggot, nggak punya kumis. Kalau dia umur 5 tahun, saya bilang gini, mau muncul jenggotnya nggak, kumisnya? Harus dewasa, ayo muncul. Saya gebukin, tetap nggak muncul sudah. Tapi kalau diberi makan gede, sekarang bukan nggak muncul. Sekarang repot nyukurin. Ya, jadi juga ada terjadi yang disebut gini. Ada dua sisi ya. Kita perlu ketekunan dan kesabaran dibilang. Nah, kesabaran itu buat manusia, termasuk buat diri kita. Sabar aja. Gak apa-apa, coba Kolose 1 ayat 11 kemarin. Dan ketekunan, tekun dan sabar tuh. Ketekunan apa? Dalam keadaan situasi, kondisi. Mana?
COVID masih begini, masih keadaannya begini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, misalnya. Ya, tekun aja. Kita menekuni, makan terus. Nah, itu nasihatnya Rasul Paulus. Ya, jadi Tuhan memberikan kekuatan dari dalam gitu. Pertumbuhan dari dalam. Kalau kita makan kasih Tuhan. Saya mau bilang itu aja. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi menanggung segala sesuatu ini, ingat ya. Kenapa ada ketekunan, ada kesabaran. Ini bicara waktu semua nih. Ketekunan, kesabaran. Tenang aja, kita udah punya kok solusi. Ketekunan buat apa? Buat keadaan sekeliling. Menghadapi maksud saya ya. Kalau kesabaran buat apa? Menghadapi manusia, baik diri kita juga. Ya, kenapa saudara? Karena kasih itu sabar katanya. Ya, kasih itu sabar, tidak cemburu, murah hati dan seterusnya ya. Inilah kasih itu kan. Kasih itu yang pertama-tama tuh sabar. Ya, jadi kita sabar juga untuk atas kelemahan-kelemahan kita. Ya, maksudnya gini. Yang ada orang tuh keras pada dirinya kan. Akhirnya balik lagi ke hukum Taurat untuk dirinya sendiri. Wah, saya mah gitu ya kan. Kan ada juga begitu, kayaknya rohani bahkan. Ya, wah saya mah puasa terus, saya mah minta ampun terus, wah nangis terus di hadapan Tuhan, nah gitu. Wah tenang aja, terima aja terus kasih Tuhan. Korban pendamaian atau peace offering itu, lemaknya buat kita, kasih. Ya, jadi makanan kita terhadap kasihnya Tuhan jadi segar, kita jadi kuat ya. Ya sekarang tambah power lagi. Nah. Tadi dada, sekarang bicara kaki. Ya, tadi kan ada kaki kanannya. Lanjut ya Mik, coba ayat 32-nya, Imamat 7. Sama-sama katakan, diterjemahinnya apa nih? Paha kanannya. Ya, sebenarnya right leg ya, atau kaki kanan. Kaki depan kanan bahkan ya. Oke lah, ya pokoknya kaki lah, bagian kaki nih. Paha kanannya. Paha kan bicara kaki ya. Gambaran kekuatan atau power. Ya power kalau dia bilang, makanya kita kan, saya bisa bilang, saya memiliki kesehatan Kristus, saya memiliki kekuatan Kristus. Bicara juga kesehatan, saudara. Nah tadi dadanya digini. Kalau pahanya dia apa? Nah itu, heave offering, persembahan khusus ya, saya bacakan ya, paha kanannya. Atau baca sama-sama. Harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus. Nah, persembahan khusus itu heave offering. Heave itu gini, vertikal gini. Jadi kalau ada gini, dengan gini, gambaran apa? Salib. Wave offering, heave offering. Kasih dan power. Power itu juga bicara mujizat. Bagian siapa? Ya, dari segala korban peace offering itu, ya, bagian imam. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi dan selanjutnya bukan hanya heave offering tadi. Dada, kaki, paha ya, paha bagian pahanya ada 30 tadi 33 ya. 33. Karena diulang lagi nih. Darah sekarang ya. Siapa di antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak? Sama-sama katakan darah dan lemak. Ya, sekali lagi dari peace offering tetap kan ya, korban selamatan, maka dia harus mendapat paha kanan itu sebagai hagian. Tapi ada darah dan lemak. Tadi sekali lagi, darah itu bicara darah Yesus, ya, dan lemak itu bicara apa? Roti kan? Holy Communion. Jadi fat atau lemak itu lechem, food, makanan. Tadi kita udah dengar kan? Makanan Tuhan, santapan Tuhan. Nah, jadi orang yang mengerti atau memberi penilaian yang luar biasa terhadap darah atau Holy Communion ini, darah dan tubuh dan darah Kristus, ya, kita itu benar-benar terima power. Makanya sehat, saudara.
terima kuasa. Makanya sembuh. Kaki kanan, kaki kekuatan. Kalau udah kanan itu tangan kanan, tangan kekuatan Tuhan. Kaki kanan spesialis atau paha bagian kanan. Dan karena dikaitkan dengan peace offering tadi, peace offering tetap ya, itu bicara apa? Bicara thanksgiving. Makanya kita mengucap syukur. Eucharis namanya itu. Perayaan. Ya sudah dikerjakan. Kesadaran Yesus bukan kesadaran dosa. Ya saudara, ya terima kasih Yesus. Ya karena tubuhmu benar-benar makanan, darahmu benar-benar minuman. Untuk memperingati Yesus. Tuh korban apa? Jadi kita udah mulai ngebayang gitu. Kalau nanti perjamuan kudus juga kita bayangkan ini Tuhan sendiri. Kita terima dari Tuhan sendiri tuh tubuhnya, darahnya gitu. Ya. Jadi kita dilayakkan. Kalau dulu diajarin apa kalau mau perjamuan kudus? Minta ampun, nggak layak. Ya kalau itu nanti dihukum, bisa mati. Nggak bisa saudara. Ya ini ucap syukur karena sudah korbannya ada. Coba bayangin saudara dan saya dapat mengenal gitu. Terusin lagi ya, diulang lagi nih, 34. Karena dadanya persembahan unjukan. Lihat ya, wave offering. Sama-sama kata wave offering. The wave offering. Ya, dada apa? Kasih. Sama-sama katakan kasih. Kasih yang sempurna. Pahanya apa? Persembahan khusus. The heave offering. Heave offering. Vertikal. Wave offering. Heave offering. Salib saudara, salib. Paha bicara apa? Kekuatan. Ya, yang kuambil dari orang Israel dari segala korban. Korban apa? Peace offering. Tuh ya, ditambahin S sama Mika. Pieces offering. Kenapa? Selemim. Damai sejahteranya jamak. Segala jenis. Diulang lagi tuh di ayat 34 saudara. Luar biasa ya. Amin. Ya, dan bukan hanya tadi disebut apa? 34 ini telah kuberikan kepada Imam Harun. Ya, sekali lagi imam. Bicara apa? Imam besar agung kita siapa? Yesus. Dan kepada son. Ya kalau bahasa Inggris sons. Anak-anaknya laki-laki. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Kita memperingati tubuh dan darah Yesus selama-lamanya. Tapi kita sekarang sadar kasihnya dan kuasanya, powernya itu bagi kita. Tuh, kuberikan. Nah, Imamat 10 ayat 14 dalam konteks ini sama saudara ya. Itu juga bagi anak-anaknya perempuan. Sekali lagi ya, dada persembahan ujukan, wave offering, dan paha persembahan khusus, heave offering. Haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Kita makan, kita udah tahir. Tahir artinya apa? Kalau ada kusta, ada dosa, nggak ada. Bukan nyari-nyari dosa. Punya darah. Ya. Makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini, baca sama-sama, anakmu laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki. Luar biasa. Amin. Haleluya ya. Bagian keduanya karena semua itu diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari, sekali lagi, dari sama-sama segala korban keselamatan. Orang Israel ya, peace offering. Pieces offering, nggak ada bahasa Inggris pieces offering ya. Peace offering. Ya, tapi dalam jamak. Sekali lagi, segala damai, jenis damai sejahtera. Saudara mau terima? Amin. Nggak ada dada, love, ada power, ya, lemak, roti, darah, Holy Communion, ya, dan ada pengurapan. Ayat terakhir. Imamat 7 ayat 35. Lanjut ya, tadi 34, sekarang 35. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya. Sama-sama katakan, bagian saya. Makan kasih Tuhan. Makan power Tuhan. Ya, terima artinya. Dari segala korban api-apian.
Korban apa? Korban bakaran tadi ya. Di atas itu lemak. Sambung menyambung, makanya jadi satu. Bukan itulah Indonesia, itulah Yesus ya. Pada hari mereka disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Nah, jabatan imam bagi Tuhan ini bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. This is the portion, bagian ya, of the anointing of Aaron and of the anointing of his son. Inilah pengurapan, sama-sama katakan pengurapan. Ya, pengurapan Tuhan berikan kita pengurapan kasih dan power tadi. Ya, dari apa? Dari ketika saudara terima, mengerti ya arti daripada korban bakaran dan korban keselamatan ini, peace offering ini. Ya. Jadi by the power of God kita dipelihara. Amin. Ayat terakhir ada 1 Petrus 1 ayat 5. Ada? Oh belum ya. Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada akhir zaman. Lihat ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, by the power of God. Dipelihara. Tetap hidup dan remaining hidup. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dari terang kepada terang. More and more. Sampai rembang tengah hari. Dengan apa? Dengan kasih dan power Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima. Sama-sama kalian saya menerima. Perjamuan kudus ya. Kita bayangkan Tuhan Yesus yang membawa roti dan anggur, darah. Ya. Ada yang namanya apa? Peace offering. Ya. Korban damai, ya, pendamaian. Kita bersyukur banget nih ya. Haleluya, saya bersuka cita yang memberitakan juga. Ya. Jadi kita memperingati apa? Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang ya. Kematian Tuhan artinya apa? Korban. Korban bakaran, korban pendamaian itu. Ya. Dan kita bersyukur karena Dia yang bawa kepada kita, pada saudara saya semua, pada malam Tuhan diserahkan. Ya, bayangkan pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Nah, kita terima ya, seperti kita terima dadanya yang kita makan. Ada pahanya juga, yang vertikal kekuatan dan kasih yang kita makan. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan selama-lamanya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dan kita sudah dengar. Benar-benar bermanfaat, benar-benar menguntungkan, benefit buat kita. Terima. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah, sudah dikerjakan. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Gak ada urusan dengan dosa. Sudah beres. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Dicambuk. Ya, kita ingat minggu lalu dikuliti. Habis. Karena apa? Oleh bilurnya kita sembuh. Telah sembuh. Kepala sehat, tubuh sehat. Ya, diterima murka Allah. Ya, dibakar habis sebagai korban. Yang baunya harum, kalau sudah lihat di gambar di belakang, kita udah dengar ya, sweet aroma buat Tuhan, karena korbannya perfect dan baunya harum, ada lemaknya, supaya apa? Supaya kita tidak dihukum, tapi kita terima kekuatan, kita terima kasih, supaya kita tidak mengalami yang buruk, tetapi mengalami sebagaimana Yesus di surga. Demikian kita di bumi. Anak domba itu layak apa? Terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini.
Kita ada DNA Kristus. Memiliki asosiasi satu dengan Kristus. Nggak ada kutuk keturunan dari keturunan Adam, dosa atau yang buruk. Tetapi dari Yesus, semuanya yang baik, semuanya yang berkat. Zoe lives, Zoe kosmos. Kehidupan di dunia ini. Kita mengharapkan 120 tahun lebih. Ya, sekarang saya harus tambahkan dengan lebih. Dengan kenyang. Dengan puas. Dengan baik. Karena kita makan daging Kristus. Sama-sama katakan, saya makan daging Kristus. Ya, dadanya kita makan. Kakinya tadi, pahanya kita makan. Ya, daging Kristus. Roti malaikat. Roti pemenang. Ya, makanan Tuhan nih. Roti pemenang, roti malaikat, makanan Tuhan, ya, santapan Tuhan, lechem. Ya. Mana surgawi, roti hidup yang turun dari surga, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa nggak berkuasa lagi, maut nggak berkuasa lagi. Ya, gandum yang terbaik. Artinya roti yang terbaik dari surga, yang diolesi butter. Nah, butter itu lemak, yang minyak lemak yang baunya harum. Dan madu dari gunung batu. Madu bicara Yesus juga. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Dada Yesus, kasihnya, kekuatannya, power, pengurapannya. Terima kesembuhannya, kesehatannya, shalomnya. Terima semua. Saya terima Tuhan. Saya bau harum Kristus. Saya terima Tuhan. Kasih yang sempurna. Oleh bilurmu saya sudah sembuh. Roh, jiwa, tubuh saya terpiara sempurna. Amin. Nah, sudah makan Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, tadi ada darah. Dan roti dan darah ya. Darah Yesus untuk menghapus segala dosa. Korban penghapus dosa. Guilt offering. Semua sudah dihapus dosa-dosa kita. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dan saya nggak bosan-bosan mengatakan. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada kabar segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan semua dosa-dosa kesalahan kita. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, selama-lamanya. Tidak ada jeda sama sekali. Kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Saya mewarisi dunia ini. Saya mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah. Dimultiplikasi. Saya mewarisi shalom Kristus. Tadi kita udah dengar. Shalom. Lemaknya, bau harum. Peace of mind. Kesehatan, kemakmuran, keutuhan. Saya mewarisi panen raya besar. Dari hujan akhir. Manifestasi berkat berlimpah. Saya mewarisi berkat-berkat rohani. Pneumatikos, berkat-berkat rohani. In heavenly places. Di alam surgawi. Saya mewarisi golden oil dari golden pipe. Ya, tadi kita juga udah bilang kan, mewarisi shalomku kata Tuhan. Warisi, terima. Berkat anak sulung, warisan anak sulung, karuniakan roh, semua sudah dibayar. Sama-sama katakan, saya terima Tuhan, semua yang Tuhan sudah bayar dengan darahmu. Saya terima kemuliaanmu melalui hidup saya di dalam Yesus. Saya terima, saya adalah generasi Benyamin. Mewarisi semua janji. Saudara kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita mengucap syukur, terima kasih. Dan lebih lagi dengan pewahyuan yang benar, bau yang harum, sweet aroma of Christ. Kita memuji menyembah Tuhan. Bersyukur bahwa semua isi hati Tuhan lemak naik ke surga.